Jumpa balik dengan kita di sini di channel Petruk Umat lagi. Semoga para pendengar terhibur dengan kisah-kisah kita. Yuk, langsung disimak. Malam itu, rumah kecil Susi terasa lebih sunyi daripada biasanya. Angin dari celah jendela berdesir pelan, seolah membawa dingin yang tak hanya menusuk kulit, tetapi juga hati. Susi duduk di lantai, memeluk lututnya, menatap foto suaminya yang sudah wafat beberapa bulan lalu karena penyakit menahun yang tak pernah benar-benar bisa ditangani. Waktu itu, Susi merasa ia telah kehilangan separuh jiwanya. Tidak hanya kehilangan pasangan hidup, tetapi juga teman bicara, sandaran, dan orang yang selalu menguatkannya. Suaminya pergi pelan-pelan, tanpa suara, tanpa teriak, hanya dengan sebuah tatapan terakhir yang menyiratkan permintaan maaf karena meninggalkan Susi dan anak mereka, Dandi, yang masih kecil. Sejak saat itu, beban hidup hanya bertumpu pada tangan tipis Susi yang kerap gemetar menahan lelah. Warung kecil peninggalan suaminya memang masih ada, namun penghasilannya pas-pasan. Kadang hanya cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Kadang malah tidak cukup sama sekali. Malam-malam seperti ini sering membuat Susi terjaga. Tatapannya kosong, pikirannya kacau. Ia memikirkan bagaimana besok harus membayar uang sekolah Dandi, atau bagaimana harus memenuhi kebutuhan dapur ketika beras tinggal segenggam. Susi tidak pernah meminta-minta, tapi ia juga tidak tahu harus mencari pekerjaan apa. Ijazahnya hanya sampai SMP. Tenaganya tidak sekuat dulu. Tubuhnya sering pegal karena terlalu banyak berpikir dan terlalu sering memaksakan diri. Di tengah keputusasaan itu, Susi memejamkan mata, berharap tidur bisa membawanya lari dari kenyataan walaupun hanya sejenak. Namun malam itu berbeda. Dalam tidurnya yang tidak nyenyak, ia melihat sosok yang ia rindukan selama bertahun-tahun, ibunya. Sang ibu berdiri di tengah cahaya lembut. Wajahnya penuh kasih seperti dulu ketika meninabobokan Susi kecil. Rambut ibunya tergerai seperti biasa, dan senyumannya membuat hati Susi bergetar. "Sus!" Suara ibunya terdengar begitu nyata, bagai angin yang menyapu daun. "Kamu kuat, Nak. Kamu bisa bertahan." Susi ingin menangis. Ia ingin memeluk ibunya. Namun sebelum ia sempat bergerak, ibunya mengangkat tangan dan mengarahkan telapak tangan itu ke udara. Dalam cahaya samar, Susi melihat ibunya memperagakan gerakan memijat titik-titik tertentu. Di perut, di pinggang, di pangkal paha, di alur saraf yang tidak pernah Susi pelajari sebelumnya. "Gunakan tanganmu, Sus," kata ibunya lembut. "Kamu punya kebaikan yang mengalir dari ujung jarimu. Menolong orang akan menolong hidupmu sendiri." Susi membeku. "Tapi, Bu, aku tidak bisa. Aku tidak tahu caranya." Ibunya tersenyum. "Ilham ini untukmu. Kamu tidak sendiri. Ingat gerakanku, rasakan dengan hatimu. Lakukan dengan niat baik. Tanganmu akan mengerti." Cahaya di sekitar mereka semakin terang, dan Susi merasa seolah ada energi hangat menyelimuti jari-jarinya. Ia bisa merasakan denyut, seperti detak halus yang mengalir di telapak tangannya. Ibunya mendekat, menepuk bahunya, lalu berkata sesuatu yang membuat hati Susi bergetar hebat. "Kamu tidak ditinggalkan, Nak. Kamu hanya diarahkan." Susi tersentak bangun. Ia terengah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ruangan tetap gelap, tapi Susi merasakan sesuatu berbeda. Jari-jarinya terasa hangat, seolah mimpi itu meninggalkan jejak nyata. Ia memandang sekeliling, mencari kepastian, apakah itu benar mimpi, atau sebuah pesan dari semesta. Dandi tidur pulas, memeluk boneka lusuhnya. Susi mengusap kepala anak itu, lalu menatap tangannya sendiri. "Apa ini sungguhan?" bisiknya. Pagi harinya, meski hatinya masih berat, Susi memberanikan diri mencari catatan tua ibunya. Catatan itu berisi gambar titik saraf, catatan kecil tentang jalur pernapasan, hingga teknik tradisional yang dulu hanya ia lihat sekilas ketika kecil. Setiap lembar yang ia baca terasa seperti potongan mimpi itu. Gerakan yang diperagakan ibunya dalam mimpi persis sama dengan catatan-catatan ini. Air mata Susi jatuh. Bukan karena takut, tapi karena merasa dipeluk kembali oleh sosok yang sudah lama pergi. "Mungkin, ini jalanku," gumamnya dengan suara serak. Sore itu, setelah menimbang banyak hal, Susi akhirnya menulis sebuah papan sederhana di depan rumah. "Pijat tradisional Susi." Tulisannya tidak rapi. Papan kayunya pun bekas peti warung lama. Tapi bagi Susi, itu adalah langkah pertama menuju keberanian yang ia pikir sudah hilang. Ia tidak tahu apakah ada yang akan datang.
Ia tidak tahu apakah ia cukup mampu. Tapi ia tahu satu hal. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah cahaya kecil yang muncul tepat ketika hidupnya hampir padam. Dan cahaya itu mulai menyalakan kembali harapan yang sempat mati bersama kepergian suaminya. Sejak papan kecil bertuliskan, pijat tradisional Susi, tergantung di depan rumah, hari-hari Susi terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena banyak orang datang, justru sebaliknya. Tidak ada satupun yang mampir. Setiap pagi ia menyapu halaman, menata kain sarung yang akan digunakan untuk alas pijat, dan menunggu sambil menunduk. Tapi hari berlalu, dan tidak ada yang mengetuk pintu. Rasanya seperti menggantungkan harapan pada pintu yang tidak mungkin terbuka. Kadang Susi merasa bodoh. Kadang ia merasa mimpinya dengan ibunya hanyalah imajinasi orang yang terlalu lelah. Tapi setiap kali ia hendak menurunkan papan itu, ia teringat tatapan lembut ibunya dalam mimpi, seolah berkata, "Percaya, nak, waktunya akan datang." Beban hidup tetap menekan. Dandi semakin besar, kebutuhannya ikut bertambah. Uang sekolah bulan depan sudah menanti. Dan malam-malam Susi masih diisi dengan kecemasan yang berputar tanpa ujung. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa aku pantas menolong orang? Apa aku benar-benar bisa? Lalu suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, terdengar langkah kaki pelan di depan pagar. Susi yang sedang merapikan kursi tua di ruang depan tersentak. Sesaat ia berhenti, bingung apakah itu hanya angin atau benar-benar tamu. Ketukan lembut terdengar. Sekali, dua kali. Susi membuka pintu, dan melihat seorang ibu parubaya berdiri sambil memegangi pinggangnya. Nafasnya terengah kecil, wajahnya memerah menahan sakit. "Bu, ini tempat pijatnya Susi, ya?" Suara ibu itu serak. Susi menelan ludah. Ia gugup, tapi mencoba tersenyum. "Iya, Bu. Silakan masuk." Ibu itu duduk perlahan, sesekali meringis. "Pinggang saya sudah 2 hari ini sakit, Bu. Sudah pakai minyak, sudah dipanasin, tapi nggak hilang. Tetangga saya bilang Susi buka pijat, jadi saya coba ke sini. Maaf ya kalau saya merepotkan." Susi menggeleng cepat. "Tidak, Bu. Tidak merepotkan." Namun dalam hatinya, ketakutan masih mengintip. Ini adalah pasien pertamanya. Hatinya berdebar keras, dan tangannya sempat gemetar sebelum akhirnya ia mengepalkan jari agar lebih tenang. Ia mempersilakan sang ibu berbaring di tikar yang sudah ia lapisi kain bersih. Susi ingat pesan ibunya dalam mimpi, "Rasakan dengan hatimu." Susi menghirup napas dalam-dalam, lalu mulai memijat perlahan di sekitar pinggang ibu itu, mencari titik tegang. Pada awalnya, gerakannya ragu. Ia takut salah. Namun ketika ia menyentuh titik tertentu, ibu itu mengerang lega. "Ya Allah, itu dia. Nak, di situ sakitnya." Susi menahan air mata. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. Rupanya ilmu dalam mimpinya benar-benar menuntunnya. Ia menekan titik itu pelan, kemudian memijat searah aliran otot sesuai apa yang ia baca di catatan ibunya. Gerakannya semakin mantap, semakin alami, seolah tangan itu sudah puluhan tahun berlatih. "Alhamdulillah, lebih enak, Bu." "Betul, Bu." Susi bertanya cemas. "Iya. Aduh, baru kali ini sakit saya turun begini." Pujian itu membuat dada Susi hangat. Seperti ada sesuatu yang mengalir dari hatinya ke ujung jarinya. Seperti yang ibunya bilang dalam mimpi, tangan yang membawa kebaikan. Setelah selesai, ibu itu bangun dengan wajah jauh lebih segar. "Terima kasih banyak. Susi, berapa biayanya?" Susi bingung. Ia ingin menyebutkan harga, tapi takut memberatkan. "Seikhlasnya saja, Bu," jawabnya lirih. Ibu itu tersenyum, memasukkan uang 15.000 ke tangan Susi. "Ini terlalu sedikit untuk pertolonganmu, Nak, tapi insya Allah kalau sembuh benar, saya kesini lagi." Setelah ibu itu pulang, Susi duduk menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Air matanya jatuh deras. Ini bukan tentang uang 15.000 itu. Ini tentang perasaan bahwa ia akhirnya melakukan sesuatu yang berarti. Untuk pertama kalinya sejak suaminya pergi, ia merasa mampu. Hari berikutnya, 2 tetangga datang. Lalu besoknya 1 lagi. Tidak banyak, tapi cukup membuat Susi merasakan bahwa mimpi itu benar-benar membawa arah. Namun di balik rasa syukur, ia masih memendam ketakutan lain. Ketakutan bahwa suatu hari ia akan menemui pasien yang datang dengan kondisi lebih berat, lebih menegangkan, lebih darurat.
Dan ketakutan itu terjawab beberapa hari kemudian. Saat matahari sudah hampir tenggelam, dan Susi hendak menutup pintu, seorang pria datang dengan langkah sempoyongan. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil, dan keringat dingin membasahi lehernya. "Bu, tolong, saya, kencing batu saya kumat." Suara itu pecah, nyaris seperti orang yang sedang kehilangan napas. Susi terpaku. Dunia seperti berhenti sepersekian detik. Dalam hatinya muncul kembali suara ibunya. "Kamu hanya perlu menolong, sisanya biar Tuhan yang mengatur." Susi menguatkan diri. Ia menelan rasa takutnya sendiri. Dan dengan suara bergetar namun penuh tekad, ia berkata, "Mas, masuklah. Saya akan bantu semampu saya." Itu adalah pintu menuju perjalanan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Senja merayap pelan ketika Susi hendak menutup pintu rumahnya. Langit berwarna jingga kusam, seolah ikut memeluk lelahnya hari itu. Ia baru saja selesai menyapu ruang depan. Lantai masih hangat oleh sisa matahari, dan aroma minyak kayu putih masih menggantung. Susi berniat memberi makan Dandi, lalu beristirahat. Hari itu ia memijat dua orang tetangga, dan meski tubuhnya lelah, ia merasa bersyukur. Namun, ketenangan itu runtuh saat suara langkah tergesa terdengar di depan pagar. Langkah berat, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu yang lebih dari sekadar sakit tubuh biasa. "Bu, Bu Susi." Susi menoleh. Seorang pria berdiri terhuyung, memegangi perut bawah dengan tangan gemetaran. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, rambutnya menempel, dan napasnya pendek-pendek seperti habis berlari. Wajahnya pucat, bibirnya hampir ungu. "Mas, kenapa?" Susi segera menghampiri. Pria itu tersengal, mencoba bicara di tengah rasa nyeri yang menghimpit. "Saya, Arman, saya sopir. Kencing batu saya, kumat, tolong, Bu." Susi terpaku 1 detik. Ia pernah melihat orang kesakitan, tapi tidak pernah melihat seseorang seperti ini. Mata Arman berkaca-kaca, tubuhnya gemetar hebat, dan ia hampir jatuh ke tanah. Tanpa berpikir panjang, Susi memapahnya masuk. "Mas, duduk dulu. Tarik napas, pelan-pelan." Tidak bisa, Bu. Sakitnya naik ke pinggang, sampai ke paha. Saya nggak kuat." Arman duduk di tikar, tapi tubuhnya membungkuk seperti mengambil posisi bertahan dari rasa sakit yang menghujam. Susi panik, tapi wajah ibunya dalam mimpi tiba-tiba muncul dalam bayangan pikirannya. Suara lembut itu seolah kembali terngiang. "Rasakan dengan hatimu, tanganmu tahu jalannya." Susi menggenggam napasnya sendiri, memaksa dirinya tenang. Ia tahu kencing batu bisa menjadi serangan yang luar biasa menyiksa, dan jika dibiarkan, bisa membuat seseorang pingsan. Ia mengambil minyak herbal yang disimpan ibunya dulu, lalu kembali ke samping Arman. "Mas Arman, saya akan bantu, tapi saya hanya tahu sesuai ilmu ibu saya. Mas usahakan tenang ya." Arman mengangguk sambil menggigit bibir keras. "Tolong, apa saja. Saya takut roboh, Bu." Susi meminta Arman mengubah posisi duduk menjadi setengah berbaring, lutut sedikit ditekuk. Tubuh Arman terus bergetar. Susi tahu serangan itu datang dari saluran kemih dan otot sekitar perut bawah dan pangkal paha yang menegang. Tangannya bergetar, bukan karena takut menyentuh area sensitif, tapi karena sadar ini bukan situasi biasa. Ini kondisi darurat, sesuatu yang belum pernah ia tangani sebelumnya. "Mas, tarik napas. Saya mulai dari perut bawah dulu." Arman mencoba mengikuti, tapi rasa sakit membuat napasnya tersengal. Susi menekan perlahan titik saraf di bawah pusar, mengikuti petunjuk yang pernah ia lihat dalam mimpi dan catatan tua ibunya. Rasanya seolah ada panas mengalir ke ujung jarinya. Arman meringis keras. "Bu, sakit, tapi rasanya beda, ada yang bergerak." Susi menahan napas. Itu tanda batu mulai turun. Ia memindahkan titik pijat ke bagian samping, mengikuti jalur yang membantu melemaskan otot di sekitar saluran kemih. Setiap tekanan membuat Arman mendesis, kadang memukul lantai untuk menahan rasa sakit. Dandi, yang sempat keluar dari kamar, terlihat ketakutan. "Bu, itu Om kenapa?" Susi cepat menoleh. "Masuk dulu ya, Nak. Jangan keluar. Ibu bantu orang sakit." Dandi menurut, meski wajahnya cemas. Ketika Susi kembali fokus, ia melihat Arman hampir tumbang. Wajahnya memerah, keringat makin deras. "Sakitnya, turun, Bu, turun.
tapi kayak mau pecah rasanya. Susi merasakan degupan jantungnya sendiri. Ia tahu puncak serangan sedang mendekat. Mas, saya harus tekan titik pangkal pahanya. Ini membantu alirannya. Mas siap. Arman mengangguk, wajahnya menutup dengan kedua tangan. Ia tidak malu, karena ini bukan soal malu. Ini soal bertahan hidup dari rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Susi pun menekan titik yang seharusnya. Tidak sembarangan, tidak berlebihan, hanya mengikuti alur saraf yang telah ia pelajari. Tangannya mantap, walau hatinya bergetar. Arman tiba-tiba menegang. Tubuhnya bergetar seperti ditusuk listrik. Bu Susi, sakitnya, puncak, saya. Susi menahan napas. Tahan, Mas, sedikit lagi, jangan lawan, biarkan. Rasa sakit itu menembus udara, membuat suasana ruangan tegang dan berat. Susi menekan perlahan namun stabil, menjaga ritme. Tiba-tiba Arman berhenti mendesis. Tubuhnya tersentak kecil, lalu perlahan melemas. Bu, ada yang turun, makin dekat. Ya Allah, suaranya parau, hampir menangis. Susi tahu, ini baru permulaan dari perjuangan mereka malam itu. Arman terbaring, tubuhnya berguncang. Sementara Susi memandang tangannya sendiri yang mulai hangat lagi. Dalam hatinya, ia berbisik, Bu, bimbing aku. Dan malam itu, di balik rasa takut dan ketegangan yang menghimpit, Susi sadar bahwa mimpi itu akan diuji lebih besar dari yang ia kira. Senja telah benar-benar tenggelam. Warna jingga hilang dari langit, meninggalkan biru gelap yang menekan batin. Lampu di ruang depan rumah Susi belum dinyalakan. Hanya cahaya lembut dari dapur yang menerangi wajah pucat Arman. Bayangannya bergetar di dinding setiap kali tubuhnya tersentak oleh rasa sakit. Susi duduk di sampingnya, kedua lututnya dingin karena ketegangan. Tangan Susi sudah memanas sejak tadi. Sebuah sensasi aneh yang selalu muncul ketika ia harus menolong seseorang dengan kondisi berat. Ia pernah merasakannya ketika memijat ibu tetangga yang terkilir. Namun malam ini, hangat itu berbeda. Lebih kuat. Seakan bukan hanya tubuh yang bekerja, tetapi juga sesuatu yang tak terlihat. Mas Arman, tarik napas pelan. Ya, ucap Susi, meski nadanya ikut bergetar. Arman mematuhi, meski napasnya putus-putus. Bu, rasanya, kayak ditusuk dari dalam. Sakitnya naik turun, turun lagi, terus nyangkut di bawah sini. Ia menunjuk area perut bawah sambil meringis, seolah seluruh tubuhnya memberontak terhadap rasa yang tak bisa ia kendalikan. Susi mengangguk. Saya tahu, Mas. Itu tandanya batu sudah turun dari ginjal. Tapi sekarang posisinya masih nyangkut di jalur kemih. Jadi sakitnya seperti itu. Kita harus bantu ototnya rileks supaya batunya bisa keluar. Arman mengangguk samar. Matanya berkaca-kaca, tidak hanya karena sakit, tapi karena takut. Takut pingsan, takut saluran tersumbat semakin parah, takut kejadian buruk terjadi dalam rumah orang yang tidak ia kenal sebelumnya. Keringat dingin menetes dari pelipisnya, jatuh ketikar. Nafasnya memendek setiap beberapa detik seperti seseorang yang hampir kehabisan udara. Susi mengambil minyak herbal buatan ibunya dulu, minyak yang harum dengan campuran serai dan jahe, sesuatu yang dulu selalu membuatnya tenang sebagai anak kecil. Ia menggosokkan minyak itu di kedua telapak tangan lalu menempelkannya perlahan di perut bawah Arman. Sentuhan itu membuat Arman menegang lagi. Astagfirullah, sakit, Bu, tapi, kok hangat? Sabar ya, Mas, saya tekan pelan dulu. Kita cari titik yang tepat, ujar Susi lembut. Ia mulai menekan titik saraf di perut bawah. Bukan sembarangan pijat, melainkan titik yang sangat penting untuk membantu meredakan tegang otot dan memperlancar aliran kemih. Tekanan harus sangat terukur. Terlalu keras bisa memperparah rasa sakit. Terlalu pelan tidak akan membuat batu bergerak. Dalam sunyi, Susi mendengar detak jantungnya sendiri. Tumpang tindih dengan napas pendek Arman dan bunyi halus minyak yang disentuhkan ke kulit. Semua terasa lambat, seperti waktu berjalan dengan ritme yang berat. Bu, aduh, kayak ada yang geser, tapi macet lagi. Arman menggeliat, memegang sisi tikar hingga jarinya pucat. Tubuhnya gemetar. Bagus, Mas, itu artinya batunya bergerak sedikit. Tapi kita belum sampai. Saya pindah ke titik samping. Ya. Susi menggeser posisi tangannya. Ia menekan titik saraf yang berada sedikit di samping pangkal perut, masih di area aman, masih profesional. Namun titik ini terkenal sangat sensitif, dan sangat menentukan.
Arman mendesis keras, hampir berteriak. Bu! Bu Susi! Itu dia sakitnya. Ya Allah! Sakit, tapi beda rasanya. Susi tidak goyah. Meski dalam dirinya rasa takut terus berdesir. Mas, dengar saya. Kalau ada rasa panas, terus rasa kayak ditarik. Itu tandanya batunya mulai menuju jalur akhir. Tahan. Saya tahu ini berat. Tapi tahan. Arman menggigit ujung lengan bajunya sendiri. Bahunya naik turun cepat. Tubuhnya berkeringat seperti orang habis berlari jauh. Namun ia tidak melawan. Ia pasrah. Karena ia sudah tak kuat menahan sendiri. Susi melihat wajahnya. Pucat. Tak berdaya. Dan di balik semua itu, terlihat jelas rasa takut seorang pria yang terbiasa kuat. Namun malam ini benar-benar kalah oleh rasa sakit yang tak bisa ia lawan. Di dalam hati, Susi kembali memanggil ibunya. Bu, bimbing aku. Aku takut salah. Aku takut Mas Arman makin sakit. Suara ibunya dalam mimpi seakan menjawab, pelan dan teduh. Tanganmu tahu jalannya. Sus, percaya. Susi menelan air liur, mengembuskan napas, lalu memindahkan posisi tangannya ke titik pangkal paha, titik yang paling penting dalam proses ini. Bukan menyentuh bagian pribadi, tetapi area penopang otot utama yang terhubung langsung dengan jalur kemih. Pivot titik inilah yang menentukan apakah otot akan membuka atau justru semakin mengunci batu. Mas Arman, ini titik yang paling krusial. Rasanya mungkin lebih sakit dari sebelumnya. Tapi setelah ini, insya Allah turun. Arman mengangguk lemah. Lakukan, Bu, saya sudah nggak kuat. Dengan sangat hati-hati, Susi menekan titik itu. Tekanannya perlahan, naik sedikit, lalu menahan. Teknik yang ia lihat dalam mimpi. Teknik yang tidak pernah diajarkan secara tertulis. Arman langsung menegang. Tubuhnya seperti diguncang listrik. Ia memeluk perutnya sendiri, menggigit bibir sampai hampir berdarah. Bu! Bu Susi! Astagfirullah! Sakitnya! Sakit banget! Tapi, kayak ada yang maksa turun. Bu! Bu! Susi menahan rasa ngeri yang mulai naik ke dadanya. Mas! Fokus napas! Tarik! Hembuskan! Jangan dilawan! Ini puncaknya! Mas! Ini tanda batu sudah di depan. Arman memejamkan mata. Helaan napasnya terdengar seperti seseorang yang sedang menahan badai. Ia meremas ujung tikar. Kakinya bergetar. Susi memperkuat tekanan sedikit saja. Tidak lebih. Tidak kurang. Detik-detik itu terasa seperti menunggu sesuatu yang tak terlihat tapi sangat besar. Waktu seolah membeku di ruangan itu. Lampu dapur berkelip sedikit. Dandi mengintip dari balik pintu kamar dengan takut namun patuh tidak mendekat. Udara terasa berat, penuh rasa sakit dan harapan. Arman tiba-tiba berteriak pendek. Bukan jeritan panjang, tetapi jerkahan dari rasa sakit yang mendadak berubah arah. Bu! Nyenyak. Ada yang turun keras, tapi perih banget. Susi mengatur napas bersama Arman. Mas, tahan. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Tangan Susi tidak gemetar lagi. Tidak regu. Tidak goyah. Untuk sesaat, ia merasa seolah tangannya bukan miliknya sendiri. Seolah ibunya memegang kedua pergelangan tangannya dari balik dunia lain, membimbing gerakan itu dengan keyakinan yang lembut namun kuat. Arman tiba-tiba berhenti menegang. Tubuhnya terkulai, tapi bukan karena pingsan, melainkan karena rasa sakit itu berubah jadi tekanan yang semakin mendorong. Susi, saya kayak mau keluar sesuatu. Bu, saya. Susi menahan napas. Mas, tahan sebentar. Jangan paksa. Biar alami. Tubuh lagi dorong sendiri. Dalam tegangnya suasana itu, terdengar suara Arman mengerang panjang, lalu tubuhnya lunglai. Napas Arman turun drastis. Dadanya naik turun cepat tapi tidak tersendat. Ia membuka mata, menatap langit-langit sambil terisak. Sebuah campuran antara syok, lega, dan kelelahan luar biasa. Bu, kayaknya. Sebentar lagi. Bu. Susi mengangguk pelan. Ia merasakan perubahan besar pada ketegangan otot Arman. Ini belum selesai, tapi tanda-tandanya sudah jelas. Arman menoleh dengan mata berkaca-kaca. Bu, kalau ibu nggak nolong saya malam ini, saya nggak tahu apa yang terjadi. Suara itu membuat hati Susi menghangat sekaligus nyeri. Susi menepuk pundaknya pelan. Jangan bicara dulu.
Istirahat sebentar. Kita belum selesai, tapi kita sudah sangat dekat. Arman menutup mata. Nafasnya masih sakit, tapi sudah tidak seterguncang sebelumnya. Dan Susi menatap kedua tangannya. Hangat, lembut, tetapi terasa membawa sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti sepenuhnya. Dalam sunyi itu, ia kembali membisik. Bu, apakah ini benar jalan yang kau tunjukkan? Tidak ada suara yang menjawab. Namun Susi tahu, detik itu juga, bahwa ia sedang berada di ambang momen yang akan menentukan tidak hanya keselamatan Arman, tetapi juga masa depan dirinya sendiri. Malam semakin larut, udara mulai menusuk kulit, namun tubuh Arman justru seperti terbakar dari dalam. Setiap kali rasa sakit datang, ia memegangi perut bawahnya dengan kedua tangan, seolah mencoba menahan sesuatu yang ingin merobeknya dari dalam. Susi masih berada di sampingnya, duduk bersimpu di tikar. Tubuhnya sudah pegal tetapi hatinya tidak sanggup pergi. Tetap di situ, tetap menemani. Karena ia tahu, Arman berada di titik kritis. Mas Arman, coba tarik napas. Pelan, jangan ditahan, kata Susi sambil mengusap sedikit minyak di tangannya. Arman mencoba, namun napasnya patah-patah. Bu, rasanya makin turun, tapi kayak ketahan, kayak mau pecah. Ya Allah. Susi mengangguk. Meski dadanya ikut sesak melihat penderitaan itu. Iya, Mas. Itu artinya batunya sudah di depan jalur terakhir. Kalau ototnya terlalu tegang, batunya nyangkut. Kita harus bantu longgarkan tegangannya. Arman menggigit bibir sampai hampir berdarah. Bu, saya takut. Sumpah saya takut. Rasanya kayak mau mati. Susi menelan perih di tenggorokannya. Tidak mudah melihat laki-laki dewasa, dengan tubuh besar dan kuat, hancur oleh rasa sakit yang tidak kasat mata. Tapi ini bukan soal kekuatan atau kelemahan. Ini soal tubuh yang tidak mampu melawan bebannya sendiri. Mas, lihat saya sebentar, ujar Susi. Arman menoleh dengan mata kaca-kaca, penuh ketakutan. Mas nggak sendiri. Saya ada di sini. Mas kuat. Kita lalui ini sama-sama. Arman menutup mata, mencoba mengatur napas. Susi mengangkat tangannya, menekan titik di perut bawah sedikit lebih konsisten dari sebelumnya. Tekanan itu membuat Arman menggeliat, tetapi ia tetap berusaha tidak menyerah. Rasa sakit datang menghantam seperti ombak besar. Arman hampir berteriak, namun suaranya patah. Bu, aduh, panasnya sampai ke paha, ke bawah. Bu, apa ini normal? Normal, Mas. Itu tandanya sarafnya mulai membuka. Tahan sebentar, tolong. Tahan sebentar. Susi kemudian memindahkan tekanan ke samping perut bawah, titik yang terhubung dengan otot penahan saluran kemih. Tekanan itu harus tepat. Terlalu keras bisa membuat pasien syok, terlalu lembut tidak akan memberi efek apapun. Saat jari Susi menyentuh titik itu, Arman melengkungkan punggungnya, hampir tidak bisa menahan jeritan. Bu, astagfirullah, sakit, sakit banget. Tapi, Bu, kok rasanya turun lagi. Susi mengusap peluh di dahinya sendiri. Ia mencoba mempertahankan nada suaranya tetap tenang. Bagus, Mas. Itu tandanya batunya bergerak. Sedikit lagi. Ini fase paling berat. Setelah ini, insya Allah lega. Arman menggeleng sambil terisak. Saya nggak kuat, Bu. Sumpah nggak kuat. Susi menahan air matanya sendiri. Ia ingin berkata bahwa Arman kuat, bahwa ia bisa melewati ini, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Yang ia lakukan hanyalah menggenggam bahu Arman dengan satu tangan sementara tangan satunya tetap bekerja. Mas, dengar saya, katanya perlahan, suaranya hampir pecah. Kalau Mas menyerah di sini, batunya tetap di situ. Sakitnya nggak akan turun. Tapi kalau Mas tahan sedikit saja, hanya sedikit, Mas bakal lega. Saya janji, saya bantu sampai selesai. Arman membuka mata. Detik itu, mereka saling menatap, bukan sebagai tukang urut dan pasien, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama bertahan dari ketakutan hidup. Ada kepercayaan baru lahir di sana. Arman menarik napas panjang, menahan sakit yang masih menghantam keras tubuhnya. Baik, Bu, saya coba lagi. Susi mengangguk kecil. Ia memindahkan pijatan ke titik lipatan paha, titik paling sensitif namun paling penting dalam membuka jalur terakhir keluarnya batu. Ia menekan perlahan, mengikuti irama saraf yang berdenyut tegang di bawah kulit Arman.
Arman langsung memukul lantai dengan tangan kiri. Tubuhnya menegang hebat. Bu Sudi. Aduh, Bu. Susi memejamkan mata sesaat. Rasa ngeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun ia tetap melanjutkan. Karena ia tahu, ini titik penentu. Mas, tarik napas. Jangan ditahan. Ikuti saya. Tarik, hembus, tarik, hembus. Arman mengikuti dengan terisak. Napasnya panjang, berat, namun perlahan ritmenya sejalan dengan tekanan tangan Susi. Otot Arman mulai berubah. Tegangnya perlahan melunak. Napasnya tetap berat, tapi tidak secaos sebelumnya. Dan pada satu detik yang panjang, sangat panjang, Arman tiba-tiba menegang seluruh tubuhnya. Lalu mengeluarkan suara serak yang bercampur antara jeritan dan helaan napas. Bu, ada yang dorong ke bawah. Keras banget. Kayak ada yang mau keluar. Bu Susi. Susi tidak menjawab. Ia mempertahankan tekanan. Arman mulai terisak. Bukan karena sakit saja, tapi karena tubuhnya seperti menyerah total. Bu, saya kayak mau mati. Susi menggenggam tangannya. Mas, itu bukan mati. Itu tubuh Mas berjuang. Sabar, sebentar lagi. Arman terdiam. Tubuhnya bergetar hebat. Hingga akhirnya, tubuhnya melengkung sedikit, lalu terkulai cepat. Ia memukul tikar pelan. Suara napasnya pecah, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Bu, kayaknya, turun. Bu. Susi tidak langsung merayakan apapun. Ia hanya menempelkan telapak tangannya ke perut Arman untuk memastikan. Tekanan sarafnya turun drastis. Itu pertanda baik. Mas, bagaimana rasanya sekarang? Tanya Susi pelan. Arman menatap langit-langit dengan napas tercekat. Sakitnya masih, tapi beda. Bu, kayak, lebih ringan, tapi panasnya masih jalan, ke bawah. Susi mengangguk. Artinya kita tinggal sedikit lagi. Yang paling berat sudah lewat. Sekarang tinggal tubuh Mas ngedorong sisa jalurnya. Arman menutup mata, melepaskan satu helaan yang terdengar seperti seseorang yang baru saja kembali dari batas ketidaksadaran. Dan di sudut hatinya yang paling rapuh, Susi bersyukur. Batu itu belum keluar, tapi titik krisis telah terlewati. Sementara malam yang dingin menyelimuti rumah kecil itu, mereka berdua tetap terjebak dalam ruang yang sama. Ruang yang berisi rasa sakit, harapan, ketakutan, dan kekuatan yang terus dipaksa bertahan. Dan Susi tahu, bahwa sebentar lagi, hidup Arman bisa berubah. Dan hidupnya sendiri pun, mungkin juga ikut berubah. Waktu terus berjalan, namun terasa tidak bergerak. Lampu di dapur sudah redup. Suara jangkrik terdengar sayup, dan udara malam yang dingin meresap perlahan ke sela-sela dinding rumah Susi. Namun di ruang depan, suasananya jauh dari tenang. Arman terbaring dengan napas berat, wajahnya pucat seperti kehabisan darah, tubuhnya limbung setelah menahan serangan demi serangan. Susi duduk di sampingnya, kakinya mulai baal karena terlalu lama bersimpuh. Tapi ia tidak berani mengubah posisi. Ia merasa jika ia bergeser sedikit saja, fokus Arman bisa pecah, ketegangan saraf bisa berubah, dan seluruh proses bisa sia-sia. Ia harus bertahan di sana, tepat di samping pria yang tengah berjuang antara kesadaran dan rasa sakit yang luar biasa. Arman membuka mata perlahan. Bu, sakitnya, turun lagi, tapi ngilu, panas, sampai ujung bawah. Suaranya parau, hampir hilang. Susi mengangguk perlahan. Itu tanda batunya sudah hampir keluar. Mas? Yang Mas rasakan itu tekanan terakhir. Tubuh Mas lagi dorong sekuatnya. Arman menelan ludah, tapi mulutnya kering. Bu, saya nggak tahu ini bisa lewat atau enggak. Sumpah saya takut. Susi terdiam sejenak. Bukan karena tidak tahu harus menjawab apa, tapi karena hatinya ikut nyeri melihat seseorang yang biasanya kuat, kini terkapar seperti anak kecil yang ketakutan. Ia menyentuh lengan Arman pelan. Mas, saya tahu ini sakit, tapi Mas sudah melewati yang paling berat. Tinggal satu langkah. Tolong percaya sama saya. Arman mengangguk lemah, meskipun matanya berkaca-kaca. Susi menyiapkan minyak lagi, memanaskan telapak tangannya, lalu perlahan menyentuhkan kembali pada area sekitar perut bawah dan titik saraf yang terhubung ke saluran kemih. Bukan untuk memijat keras seperti sebelumnya, tapi untuk membantu merilekskan jalur terakhir. Tekanan ringan itu membuat Arman mengerang kecil. Bu, aduh panasnya makin turun. Napasnya mulai terburu lagi. Tarik napas,
Pelan, ya begitu, tahan, hembus. Susi menjaga ritme itu agar Arman tidak panik. Ia tahu, rasa panik justru bisa mengeraskan otot dan menghambat keluarnya batu. Tiba-tiba Arman mengerang lebih keras. Tubuhnya melengkung kecil. Bu! Bu Susi, kayak, ada yang mau jatuh. Tapi, perih, banget. Susi langsung mendekat, pori-porinya terasa ikut tegang. Mas, dengar saya, itu puncak terakhir. Jangan paksa. Ikutin aja tubuhnya. Arman menggigit ujung kain tikar, menahan jeritan. Ia memukul lantai dengan tangan sebelahnya. Tubuhnya menggigil seperti kedinginan. Bu, sumpah ini. Aduh bu, nggak kuat, panasnya, panas banget, kayak disobek. Susi mengusap punggung tangannya dengan minyak untuk menjaga ketenangan. Ia menahan air mata yang mulai menggenang. Bukan karena takut, tapi karena iba. Mas, sebentar lagi. Bentar lagi, dengarkan tubuh Mas. Dan tepat saat itu, Arman terdiam. Hening. Nafasnya terhenti sesaat seperti orang yang melompat di antara dua dunia. Lalu dengan satu sentakan kecil, Arman mengerang panjang. Nadanya pecah seperti seseorang yang akhirnya melepaskan semua beban yang menempel di dadanya sejak berjam-jam lalu. Bu, Busi, Enya, keluar. Ya Allah, Bu, keluar. Tubuh Arman terkulai lemas. Bahunya jatuh. Tangannya terkapar tanpa tenaga. Napasnya mengalir cepat, namun tidak lagi terputus-putus. Wajahnya masih basah oleh keringat, tapi di balik kesakitan itu, ada sesuatu yang lebih lembut, kelegaan. Susi tidak langsung bicara. Ia memastikan Arman sadar, memastikan wajahnya tidak pucat berlebihan. Begitu Arman membuka mata, Susi bertanya pelan, "Mas, bagaimana? Sakitnya turun?" Arman mengangguk dengan suara hampir tidak terdengar. Bu, perih. Tapi, nyerinya, hilang tiba-tiba. Bu, saya, kayak baru hidup lagi. Air mata muncul di sudut matanya. Bukan air mata rasa sakit, tapi air mata lega seseorang yang baru saja keluar dari sesuatu yang gelap dan menyesakan. Susi berdiri pelan, mengambil kain bersih yang ia simpan khusus untuk keadaan darurat. Ia tidak menyentuh area sensitif, hanya membantu memastikan lingkungan tetap bersih dan aman. Ia menempatkan kain di dekat Arman agar ia bisa bersihkan diri sendiri tanpa harus malu. Mas, bersihkan pelan-pelan. Saya nggak lihat. Ambil waktu. Saya tunggu di sini. Arman mengangguk. Tangannya sedikit gemetar, tapi ada tenaga baru yang jelas. Butuh beberapa menit sebelum Arman selesai. Ketika ia kembali berbaring, wajahnya tampak lebih manusiawi, tidak lagi pucat mati, tidak lagi tegang. Bu! Arman memanggil dengan suara bergetar. Kalau bukan ibu, saya nggak tahu bagaimana tadi. Susi menghela napas panjang, bahunya jatuh, tubuhnya baru sekarang merasakan lelah yang sebenarnya. Mas jangan bilang begitu. Saya cuma menolong sesuai yang saya bisa. Arman menggeleng cepat, matanya memerah. Tidak, Bu. Ini lebih dari itu. Ibu, bukan cuma nolong. Ibu nyelamatin saya. Kata-kata itu jatuh seperti sesuatu yang berat namun hangat. Susi menunduk, menyeka peluh yang sudah lama kering. Dalam hatinya, ia kembali melihat senyum ibunya dalam mimpi. Suara itu terasa lagi. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu diarahkan. Susi hampir menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Sesuatu yang besar. Arman yang masih terbaring kemudian berkata, Bu, saya bisa duduk kayaknya. Susi membantu dari samping. Arman perlahan bangkit, meski masih lemas. Namun kali ini tidak ada jeritan, tidak ada rasa takut, hanya sisa-sisa rasa sakit yang melemah. Bu Susi, terima kasih. Saya nggak bakal lupa ini. Susi mengangguk pelan, menahan perasaan hangat yang mengalir tanpa ia sadari. Mas istirahat dulu. Jangan langsung pulang. Nanti pingsan di jalan. Duduk aja sebentar. Arman tertawa kecil dengan napas masih berat. Saya ikut aja, Bu. Saya nurut. Dalam sunyi malam yang perlahan mereda, Susi dan Arman duduk dalam diam. Diam yang bukan kosong, tapi penuh rasa syukur, kelegaan, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Malam itu, bukan hanya batu kecil yang keluar dari tubuh Arman, tetapi juga ketakutan yang menahannya.
Dan mungkin, luka-luka dalam hati Susi yang lama membeku ikut retak sedikit, membuka ruang bagi cahaya kecil untuk kembali masuk. Malam makin larut, namun suasana di ruang depan rumah Susi justru terasa semakin hangat. Arman duduk menyandar pada dinding, tubuhnya masih lemas, tapi wajahnya sudah tidak lagi muram seperti beberapa jam sebelumnya. Semua penderitaan panjang itu seolah perlahan berubah menjadi kelegaan yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Susi duduk tak jauh darinya, kedua tangannya bertumpu di pangkuan. Ia tampak tenang, tetapi dalam dirinya masih tersisa getaran, campuran dari rasa lelah, bahagia, takut, dan syukur yang datang bersamaan. Ia baru saja menyelamatkan seseorang dari penderitaan yang bisa membuat orang dewasa menangis. Dan itu bukan hal kecil. Arman menunduk, mengusap wajahnya. Bu, saya malu sebenarnya. Saya datang ke sini dalam keadaan kayak tadi, nyusahin, bikin ribut, tapi ibu nggak kelihatan takut sama sekali. Susi tersenyum tipis. Mas, saya bukan nggak takut. Saya cuma berusaha tenang. Kalau saya ikut panik, Mas bisa tambah sakit. Arman mengangguk pelan. Ia menatap tikar di bawahnya. Tikar itu basah oleh keringat, saksi dari perjuangannya. Bu, tadi saya beneran pikir gak bakal kuat. Rasanya kayak, ini akhir. Susi menatapnya. Tapi Mas kuat. Mas nggak nyerah. Arman tertawa kecil. Tawa yang lebih mirip helaan napas bergetar. Kalau ibu nggak ada, saya pasti sudah roboh. Susi memandang lantai, wajahnya menghangat. Ia tidak pernah menginginkan pujian. Ia hanya ingin menolong dengan tulus. Tapi mendengar itu, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa disentuh. Sesuatu yang sudah lama tidur sejak suaminya pergi. Tanpa sadar, ia mengangguk. Suaranya lembut. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Itu saja. Arman memejamkan mata sebentar, lalu membuka kembali, seolah mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Bu Susi, boleh saya tanya sesuatu? Iya, Mas. Bu, tadi waktu ibu memijat, tangan ibu hangat sekali. Bukan hangat minyak, tapi kayak hangat dari dalam. Apa itu memang begitu? Arman tampak sungguh-sungguh penasaran. Pertanyaan itu menusuk dada Susi secara halus. Ia teringat pada mimpi-mimpi yang ia dapatkan. Ilham dari ibunya. Sentuhan cahaya yang mengalir dari ujung jarinya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa terdengar aneh. Susi menunduk. Saya cuma mengikuti apa yang ibu saya ajarkan dulu. Sebagian lewat mimpi. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi kalau saya menolong orang, tangan saya memang suka jadi hangat sendiri. Arman memandang Susi lama, dengan tatapan yang penuh hormat, bukan heran atau takut. Bu, itu bukan hal biasa. Mungkin itu memang anugerah. Susi tersenyum kecut, menahan getaran di dada. Anugerah atau ujian, saya nggak tahu. Tapi kalau bisa dipakai buat nolong orang, ya itu saja cukup. Hening beberapa saat. Hening yang tidak membuat canggung, tetapi justru memberi ruang bagi hati untuk bernapas. Kemudian Arman menatap Susi, kali ini dengan nada lebih serius. Bu, kejadian ini, jangan diceritakan ke siapa-siapa ya. Susi terkejut sedikit. Saya? Justru saya takut Mas yang cerita ke orang-orang. Arman langsung menggeleng cepat. Tidak, Bu. Justru saya yang minta tolong. Ini terlalu pribadi. Saya malu kalau orang-orang tahu. Saya nggak mau kejadian tadi jadi bahan bisik-bisik. Saya cuma cerita ke keluarga saya nanti. Mereka pasti nanya kenapa saya pulang malam. Tapi selain itu, saya nggak mau orang lain tahu detailnya. Susi menghela napas lega. Alhamdulillah, itu juga yang saya inginkan. Kita simpan saja. Kita berdua saja yang tahu. Arman tersenyum lemah. Terima kasih, Bu. Setelah itu, Arman mencoba berdiri. Susi sigap memegang lengannya. Pelan, Mas. Jangan langsung tegak. Nanti pusing. Arman menuruti. Beberapa detik ia berdiri sambil memegang tembok. Tubuhnya memang masih goyah, tetapi nuraninya terasa jauh lebih ringan. Bu, saya pulang sekarang ya. Saya, nggak enak sudah ganggu ibu lama banget. Susi menggeleng. Mas nggak ganggu. Tapi kalau Mas belum kuat, istirahat dulu aja. Arman tersenyum kecil. Saya coba jalan dulu. Ia melangkah pelan. 1 langkah.
Lalu 2 langkah. Tidak sempurna, tapi tidak lagi diguncang rasa sakit. Alhamdulillah, sudah mendingan banget, Bu. Susi ikut tersenyum. Syukurlah. Arman berdiri di depan pintu, menatap papan kecil yang tergantung di sana. Pijat tradisional Susi. Cahaya lampu yang temaram membuat papan itu terlihat lebih sederhana daripada biasanya. Tapi bagi Arman, papan itu sekarang seperti tanda keselamatan. Ia menatap Susi sekali lagi. Bu, mulai malam ini, rumah ini bukan cuma tempat pijat, tapi tempat saya diselamatkan. Susi terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya serasa dihangatkan oleh sesuatu yang lembut. Arman menunduk hormat. Terima kasih banyak, Bu. Saya benar-benar nggak akan lupa. Susi membalasnya dengan anggukan. Hati-hati di jalan, Mas. Arman melangkah keluar. Udara malam menyambutnya dengan lembut. Ia menoleh sebentar, melihat Susi masih berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang namun jelas menahan lelah. Setelah Arman benar-benar pergi, Susi menutup pintu perlahan. Ia bersandar pada daun pintu, menutup matanya. Air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Bukan karena sedih, bukan pula karena takut. Tetapi karena malam ini, ia menyadari bahwa ia bukan hanya menjalankan mimpi ibunya. Ia sedang menjalankan takdirnya. Dan sejak malam itu, Susi tahu, hidupnya tak akan lagi sama. Pagi setelah malam yang panjang itu, rumah Susi terasa berbeda. Meski matahari belum muncul sepenuhnya, cahaya lembut yang menembus celah jendela seperti memberi warna baru pada ruangan. Dandi masih tertidur, napasnya teratur. Susi sendiri belum benar-benar bisa memejamkan mata. Kepalanya terasa berat, tetapi hatinya justru terasa ringan, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia duduk di tikar yang semalam menjadi saksi perjuangan Arman. Tikar itu sudah ia bersihkan, tetapi ingatan tentang malam itu seperti masih melekat pada serat-seratnya. Susi menyentuh lantai yang dingin, dan seketika teringat bagaimana Arman menggigil menahan sakit, bagaimana ia sendiri nyaris ingin menyerah karena takut salah langkah, dan bagaimana akhirnya semuanya berakhir dengan kelegaan yang luar biasa. Ya Allah, bisiknya lirih. Terima kasih. Engkau masih percayakan hamba untuk menolong orang. Susi menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Namun kali ini, itu bukan tangis kesedihan, melainkan tangis syukur. Untuk pertama kalinya sejak suaminya pergi, ia merasa berarti, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain. Pagi itu, setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk Dandi, Susi duduk di depan rumah. Sejuknya udara pagi menyentuh kulitnya. Angin mengibaskan ujung kerudungnya pelan. Ia hanya duduk diam, membiarkan pikirannya berjalan bebas. Dari kejauhan, suara motor terdengar. Tidak lama kemudian, Arman muncul di ujung jalan, menuntun motornya pelan. Ia tampak jauh lebih segar daripada semalam, meski masih sedikit berhati-hati dalam bergerak. Ketika ia melihat Susi, ia tersenyum kecil. Senyum yang tulus, tidak dibuat-buat. Assalamualaikum, Bu Susi. Susi berdiri. Waalaikumsalam. Mas Arman, kok pagi-pagi sudah kesini? Mas kan masih belum pulih betul. Arman menunduk sedikit. Saya cuma mau bilang terima kasih lagi. Bu, saya pulang tadi malam masih deg-degan. Takut sakitnya balik lagi. Tapi begitu sampai rumah, saya bisa tidur. Buat pertama kali setelah 2 hari nggak bisa tidur. Susi ikut tersenyum. Rasa hangat memenuhi dadanya. Syukurlah, Mas. Semoga benar-benar sembuh total. Arman mengusap tengkuknya. Bu, saya bawa sedikit sesuatu. Nggak banyak, tapi ini tanda terima kasih. Ia menyerahkan kantong plastik berisi buah dan roti. Susi menolaknya halus. Mas, nggak usah repot. Bu, Arman menatapnya lebih serius. Saya cuma bisa ngasih ini dulu. Saya nggak akan lupa apa yang ibu lakukan. Kalau ibu nggak nolong saya tadi malam, saya nggak tahu apa yang terjadi. Kata-kata itu membuat Susi terdiam. Ia tidak ingin memikirkan kemungkinan terburuk yang hampir terjadi. Namun mendengar itu dari mulut Arman sendiri membuatnya sadar bahwa mimpinya bukan sekadar petunjuk kecil. Itu seperti panggilan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Akhirnya ia menerima pemberian itu. Baik, Mas. Terima kasih. Semoga berkah. Arman tersenyum lega, lalu pamit. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ia menatap rumah Susi sekali lagi. Tatapan penuh hormat, bukan iba,
bukan kagum yang berlebihan. Hanya rasa terima kasih yang jujur. Setelah Arman berlalu, Susi masuk rumah dan meletakkan barang-barang itu di meja. Ia duduk di kursi kecil, memandangi dinding yang sederhana, lalu memejamkan mata. Entah sejak kapan, rumah itu terasa tidak terlalu sepi lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Beberapa tetangga datang meminta pijat ringan, urat ketarik, pegal-pegal, sakit pinggang. Susi melayani mereka dengan sabar. Ia tidak menceritakan kejadian Arman, dan Arman pun tidak memberikan tanda-tanda bahwa ia bercerita kepada siapapun. Semuanya berjalan natural, tenang, dan sederhana. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam diri Susi. Tangannya kini lebih peka. Ia bisa merasakan ketegangan otot seseorang hanya dari satu sentuhan ringan. Ia bisa meraba letak saraf yang bermasalah tanpa harus ditebak-tebak. Dan setiap kali ia menolong seseorang, selalu ada sensasi hangat yang muncul di tangan, persis seperti dalam mimpi ibunya. Kadang ia bertanya pada dirinya, apa benar ini bukan kebetulan? Apa benar ini petunjuk ibu? Setiap kali pertanyaan itu muncul, Susi merasakan sesuatu di hatinya seperti tersentuh lembut, seolah ada yang menjawab tanpa suara. Dandi pun mulai memperhatikan perubahan ibunya. Bu, ibu sekarang sering senyum ya? Susi tersentak kecil, lalu mengusap kepala anak itu. Iya, nak, ibu sekarang kerja nolong orang. Itu bikin hati ibu enak. Dandi tersenyum polos. Aku bangga sama ibu. Susi hampir menangis mendengar itu. Ia memeluk Dandi erat-erat. Ibu juga bangga sama Dandi. Namun perubahan paling besar bukan terjadi pada diri Susi, melainkan pada rasa tenang yang mulai pulih dalam hidupnya. Susi tidak lagi merasa hidupnya gelap. Ia tidak lagi merasa dihantui rasa kehilangan suami setiap malam. Luka itu masih ada, tentu saja. Tapi kini luka itu perlahan mengering, tertutup oleh harapan baru. Dan meski ia tidak mengatakannya keras-keras, Susi tahu. Malam ketika Arman datang bukan sekadar kebetulan. Itu adalah titik balik. Pertanda bahwa kehidupannya yang lama, penuh ketakutan dan kesedihan, kini sedang digantikan sesuatu yang lebih kuat. Ilham yang datang lewat mimpi, ternyata tidak berhenti sebagai mimpi. Ia berubah menjadi jalan hidup, dan Susi mulai berjalan di atasnya. Pelan, tapi pasti. Waktu terus berjalan, hari-hari Susi mengalir seperti arus sungai yang tenang. Sejak kejadian malam itu, kehidupan di rumah kecilnya berubah pelan-pelan. Tidak ada keramaian besar, tidak ada desas-desus muncul, dan tidak ada sorotan dari luar. Semuanya berlangsung alami, seolah dunia sadar bahwa Susi lebih nyaman hidup tanpa menarik perhatian. Arman memang datang sesekali, bukan untuk meminta pertolongan, tetapi sekadar menengok dan memastikan Susi baik-baik saja. Ia tidak datang setiap hari, tidak pula menunjukkan perhatian berlebihan. Arman sangat menjaga batas, dan Susi menghargai itu. Ia tidak ingin hubungan yang menimbulkan salah paham. Ia tetap ingin menjadi dirinya, janda yang bekerja menolong orang, tanpa embel-embel lain. Pagi itu, saat Susi sedang merendam kain bersih untuk pasien, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Ketukan pintu menyusul, pelan dan sopan. Susi mengeringkan tangannya lalu membuka pintu. Di depan berdiri seorang pemuda berusia awal 20-an, wajahnya pucat dan sedikit berkeringat. Ia memegangi pinggang dan pahanya bergantian. Arman menyusul muncul dari belakangnya. Bu Susi, sapa Arman sambil mengangguk hormat. Ini adik saya, namanya Aldi. Tadi pagi tiba-tiba pinggangnya nyeri tajam. Mungkin uratnya ketarik waktu angkat barang di gudang. Aldi menunduk, tampak malu. Maaf, Bu, jadi nyusahin. Susi tersenyum lembut. Enggak apa-apa, masuk saja. Arman membimbing adiknya masuk, lalu menutup pintu pelan. Aldi duduk dengan hati-hati, menahan sakit tiap kali bergerak. Susi mengambil minyak herbal, lalu berlutut di depan Aldi untuk memeriksa kondisi berdasarkan keluhan. Mas Aldi, coba bilang, sakitnya di mana? Aldi menunjuk bagian pinggang bawah hingga ke pangkal paha. Sakitnya pindah-pindah. Bu, kadang seperti ketarik keras. Susi mengangguk. Ia mulai memijat perlahan bagian pinggang, sambil membaca ritme ototnya. Aldi mengerang kecil, tapi bukan seperti Arman dulu, lebih kerasa sakit akibat urat yang terjepit. Arman memperhatikan dari sudut ruangan, jelas terlihat cemas. Bagi Arman, melihat adiknya kesakitan memunculkan kembali trauma tadi malam. Tapi kali ini ia percaya penuh,
bahwa Susi tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa menit kemudian, Susi menemukan titik yang tepat. Ini dia, Mas. Urat di sini ketarik. Saya akan luruskan pelan-pelan. Ketika ia menekan perlahan titik itu, Aldi langsung menahan napas. Aduh, tapi, kok langsung berasa longgar, Bu? Susi tersenyum tipis. Iya, Mas. Yang penting tarik napas dalam. Arman mengangsurkan segelas air untuk adiknya sambil berkata pelan. Pelan, ikuti saja Ibu Susi. Proses itu tidak berlangsung panjang, tapi aura ruangan terasa sangat berbeda. Tidak seintens malam ketika Arman datang dengan kondisi kritis, namun tetap penuh rasa waspada dan kehati-hatian. Susi bekerja dengan teliti, mengamati reaksi setiap tekanan. Sekitar 15 menit kemudian, Aldi bersandar lebih rileks. Bu, kok sekarang plongnya? Panasnya hilang. Nggak cenut-cenut lagi. Susi menepuk pinggangnya perlahan. Sudah, jangan langsung berdiri. Biasakan dulu ototnya rileks. Arman menghela napas lega. Ya Allah, terima kasih, Bu. Saya benar-benar takut tadi pagi. Saya kira bakal kayak saya kemarin malam. Susi tersenyum lembut. Beda, Mas. Mas Arman itu kasusnya jauh lebih berat. Aldi mengangguk kuat. Bu, saya terima kasih banget. Ibu beneran penyelamat. Susi menunduk malu. Saya cuma meneruskan ilmu ibu saya. Setelah Aldi cukup kuat berdiri, Arman mengantar adiknya pulang. Namun sebelum pergi, Arman menatap Susi lama, bukan dengan tatapan yang membuat tak nyaman, tapi dengan penuh rasa hormat dan ketulusan. Bu, kalau ibu butuh apa-apa, kapanpun, bilang saja ke saya. Susi menggeleng pelan. Cukup Mas doakan saja. Itu sudah lebih dari cukup. Arman tersenyum. Insya Allah. Setelah mereka pergi, Susi duduk bersandar di dinding, melepaskan napas panjang yang ia tahan sejak tadi. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya damai. Ia tidak pernah menyangka bahwa pekerjaan yang dulu ia ragukan sekarang menjadi bagian dirinya. Sebuah cara untuk tetap berdiri, tetap bermanfaat, dan tetap bertahan tanpa harus bergantung pada siapapun. Sore harinya, Susi menerima 2 tamu lain. Yang satu minta pijat punggung, satunya minta pijat kaki karena keseleo. Mereka datang bergantian, tidak pernah sekaligus. Susi melayani semuanya dengan sabar. Tak satu pun dari mereka tahu tentang kejadian Arman. Tidak ada yang perlu tahu. Susi menjaga rahasia itu dalam-dalam, seperti janji yang terikat antara dirinya dan keluarga Arman. Malamnya, ketika rumah sudah sunyi, Susi duduk di samping Dandi yang tertidur. Ia mengusap rambut anak itu, menyadari betapa cepat waktu bergerak sejak suaminya tiada. Ia kini berjalan sendiri, mengatur hidup sendiri, mengambil keputusan sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia meraih catatan lama peninggalan ibunya, lalu membukanya dari halaman pertama. Tulisan tangan ibunya bergetar kecil, namun berisi penjelasan titik saraf, pantangan dalam memijat, dan pesan-pesan moral yang selalu ia ulang. Menolong orang harus dengan hati tenang. Orang datang bukan hanya membawa sakit tubuhnya, tapi juga bebannya. Susi menutup mata. Kata-kata itu seperti berbicara langsung kepadanya. Khawatir bukan tentang apakah kau bisa, tapi apakah kau ikhlas. Dan Susi sedang belajar mengikhlaskan banyak hal. Rasa lelah di pundaknya tidak menghilang, tetapi tidak lagi membuatnya ingin menyerah. Ia mulai menerima bahwa hidupnya memang tidak akan sama dengan orang lain. Ia tidak punya suami, tidak punya tempat bergantung. Tapi ia punya sesuatu yang bahkan tidak semua orang memiliki. Ia punya kemampuan untuk membuat orang lain lega dari rasa sakit. Ia punya hati yang tetap lembut meski dipukul cobaan berkali-kali. Ia punya mimpi yang datang lewat mimpi. Dan itu cukup. Sebelum tidur, Susi menatap langit lewat jendela kecil kamarnya. Bintang-bintang redup, namun cukup untuk memberi secercah cahaya. Ia bergumam, "Ibu, terima kasih. Aku akan teruskan ini." Suara angin menyapu jendela, seperti menyahut. Dan malam itu, tanpa seorang pun tahu, Susi merasa tidak lagi sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan seperti aliran air yang menemukan jalurnya sendiri. Tidak terlalu deras, tidak pula terhenti, hanya mengalir dengan ritme yang perlahan namun pasti mengisi ruang-ruang kehidupan Susi. Rumah kecilnya kini tidak lagi sesunyi dulu. Masih sederhana, masih sering gelap di malam hari,
Tapi tidak terasa kosong seperti ketika suaminya baru pergi. Ada sesuatu yang berubah. Hati Susi mulai menerima takdirnya, menerima kesunyiannya, dan menerima bahwa dirinya tetap bisa bermanfaat meski harus berjalan seorang diri. Pagi itu, seperti biasa Susi membuka jendela, menyapu halaman, dan menggantungkan papan kecil itu, pijat tradisional Susi. Papan yang dulu tampak memalukan, kini menjadi simbol perjuangan dan kekuatan dirinya. Setiap kali angin menerpa dan membuat papan itu berayun, Susi justru merasa lebih hidup. Tetangga dekat sesekali datang membawa cerita ringan. Ada yang minta dipijat karena pegal, ada yang hanya ingin sekadar bersapa. Tapi tidak pernah ada yang tahu tentang kejadian malam saat Susi menolong Arman. Rahasia itu tetap tinggal di antara mereka yang terlibat, terkunci rapi oleh rasa hormat. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga muda, Arman datang ke rumah Susi. Tidak terburu-buru, tidak pucat seperti dulu, hanya membawa kantong kecil berisi minyak herbal dan buah-buahan. Bu Susi, sapanya pelan. Ini saya bawakan sedikit sesuatu. Ibu masih butuh minyak pijat. Susi menerima dengan senyum kecil. Terima kasih, Mas. Ini membantu sekali. Arman mengangguk. Ia tidak masuk. Tidak menatap terlalu lama. Tidak ada maksud yang lebih. Ia hanya berdiri di depan pagar seperti seseorang yang ingin memastikan bahwa orang lain baik-baik saja. Setelah beberapa menit, ia pamit tanpa banyak bicara. Saat Arman berlalu, Susi memandangi langkahnya yang menjauh. Ada rasa lega, rasa syukur, dan rasa hormat yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Hubungan mereka tidak berubah menjadi apa-apa selain rasa saling menghargai. Tidak ada janji, tidak ada ikatan baru. Susi tetap pada pendiriannya. Ia tidak mencari suami pengganti, tidak mencari pelarian. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan damai. Dan Arman paham itu. Ia tidak memaksakan apapun. Ketika malam turun perlahan, Susi duduk di ruang depan sambil memijat seorang ibu yang sering datang setiap minggu. Ibu itu bercerita tentang cucunya, tentang panen yang gagal, tentang dapur bocor, cerita kehidupan sederhana yang membuat Susi menyadari betapa berat beban orang lain juga. Setiap keluhan, setiap napas panjang, membuat Susi mengerti bahwa manusia datang membawa luka dan kelelahan masing-masing. Ketika sesi pijat selesai, ibu itu menatap Susi lama. Susi, tanganmu ini seperti tangan ibumu dulu. Lembut, tapi kuat. Ibumu pasti bangga. Susi menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Saya hanya meneruskan apa yang beliau tinggalkan, Bu. Ibu itu tersenyum. Kamu lebih dari itu. Kamu membawa ketenangan. Tidak semua orang bisa. Setelah ibu itu pulang, Susi duduk sendirian di tikar. Rumahnya kembali sunyi, tetapi sunyi yang kini ia terima dengan lapang. Ia memejamkan mata, merasakan hangat yang pelan-pelan memenuhi telapak tangannya. Hangat yang selalu muncul ketika ia bekerja dengan tulus. Susi menengadah melihat langit di luar jendela. Ada satu bintang kecil berpendar jauh di atas sana. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk terlihat. Ibu, bisiknya pelan. Kalau benar ini jalan yang ibu tunjukkan, aku akan jalani. Meski sendiri, aku akan tetap berjalan. Angin malam menyapu perlahan, seperti belayan. Tidak ada suara, tidak ada jawaban. Tapi Susi merasa, cukup. Ia tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh sorotan. Ia hanya butuh rasa damai dalam dirinya, dan itu kini ia dapatkan. Di rumah kecil itu, di bawah cahaya lampu yang redup, Susi menatap tangannya sendiri. Tangan yang menghidupi dirinya dan Dandi. Tangan yang menolong orang-orang datang dengan berbagai keluhan. Tangan yang tidak pernah meminta balasan. Dan ia tersenyum. Karena pada akhirnya, Susi bukan sekadar janda tukang urut. Ia adalah perempuan yang bertahan dalam sunyi, berdiri tegak dengan hati yang tetap lembut, dan menjalankan takdir yang menghampirinya lewat mimpi. Tanpa harus dinikahi lagi. Tanpa harus mencari bahu untuk bersandar. Tanpa harus kehilangan dirinya. Ia tetap Susi, perempuan yang mendengar, merawat, dan menyembuhkan, dengan dua tangan yang diberkahi keberanian dan ketulusan. Dan jalan itu adalah jalannya selamanya.